يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid, masih di muqaddimahnya, yaitu hakikat dan kedudukan tauhid atau bab pertama, hakikat dan kedudukan tauhid, halaman ketiga, yang pada pekan lalu kita telah membahas beragam perintah dan larangan di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, hingga akhir ayatnya 153. Kali ini kita akan membahas tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Azza wa Jalla. Hadis Mu'adz bin Jabal. Tapi di sini Mu'adz bin Jabal menuturkan, dan kemudian halaman keempat, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ya, diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ini ada faedah yang sangat baik ya. Di sini Mu'adz bin Jabal sebagai seorang radif, yaitu yang dibonceng, berarti yang di depan itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ala himar, di atas ekor keledai. Ini himar himar milik Nabi SAW. Himar itu keledai milik Nabi SAW. Sebagian menamakannya Ufair namanya. Nama himar ini Ufair. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menamakan hewan peliharaan atau hewan tunggangan dengan nama tertentu, boleh. Dinamakan keledai ini namanya Ufair. Ya. Siapa di antara antum yang punya hewan peliharaan, ikhwan? Kucing, saudara. Bapak namakannya apa, Pak? Hewan apa? Miong. Itu mainstream sekali. Bapak apa, Pak? Kelawar. Apa? Clara. Nama kucing tuh, Pak. Saya dulu tahun 2013-2014 punya kucing, alhamdulillah. 2014 ya 2013 itu saya namakan Supriyadi ya. Ya. Supriyadi, kemudian Supriyadi 2, setelah Supriyadi 1 lengser Supriyadi 2. Juga saya namakan begitu pula ada Samsul, saya namakan kucing Samsul ya. Boleh nggak menamakan gitu? Mohon maaf kalau ada kenamaan nama yang sama di sini, mohon maaf ya. Pak Samsul nggak ada di sini, Pak Samsul ya? Ya, alhamdulillah. Biasanya kalau ada langsung keluar itu. Hah? Ada. Anu? Oh iya, tapi jangan dikasih tahu. Nah, jadi boleh menamakan binatang peliharaan dengan nama, ya. Dengan nama, selama itu tidak
melecehkan nama Allah atau nama malaikat atau nama nabi ya. Nah, di sini namanya Ufair, nama keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah hadiah dari seorang raja ya. Jadi keledai ini hadiah dari seorang raja. Begitu juga Nabi SAW diberikan jariyah. Jariyah itu budak perempuan, dan beliau pun menikahi budak perempuan tersebut, namanya Maryah. Dan dari Maryah ini juga nanti akan ada anak, namanya Ibrahim. Nama anaknya Nabi Muhammad SAW. Namun Ibrahim ini wafat terlebih dahulu, sehingga Nabi SAW tidak punya keturunan dari laki-laki, maksudnya yang sampai usia dewasa, tidak. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan juga bahwasanya boleh menunggangi himar atau keledai. Memang keledai ini lebih kecil daripada kuda ya, lebih kecil. Bagaimana dengan menunggangi selain himar, seperti bakar, baik kerbau ataupun sapi, boleh atau tidak? Selama hewan tersebut mampu untuk ditunggangi, maka boleh. Tetapi kan fungsinya bakar itu bukan untuk kendaraan jauh ya, dan kan boleh sesekali orang naik di atasnya selama dia tidak terzalimi dan masih bisa mengangkut orang, maka boleh. Dan di sini juga ada faedah, Mu'adz bin Jabal memiliki manzilah khusus, karena tidak banyak sahabat Nabi yang beliau boncengi ya. Ada sahabat lain yang Rasulullah SAW boncengin, di antara Usama bin Zaid, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat yang pernah Rasulullah SAW boncengin, Mu'adz bin Jabal, Usama bin Zaid, dan Ibnu Abdullah bin Abbas. Entah apakah ya selain beliau-beliau ini ada lagi, seperti tidak ada riwayat lain, tetapi yang masyhur tiga itu. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya Rasulullah SAW dengan kerasulan beliau, kepemimpinan beliau tawadhu', rendah hati dengan ngeboncengin para sahabat yang merupakan murid-murid beliau. Bahkan Mu'adz bin Jabal merupakan usianya itu jauh daripada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Apakah himar atau keledai merupakan kendaraan yang eksekutif? Himar bukan. Kendaraan eksekutif itu imma unta, imma faras atau kuda. Ya, kuda dengan beragam macamnya, dan unta dengan beragam macamnya. Unta lebih afdal. Binatang seperti himar ini kalau bagi orang Arab itu lebih buruk dibandingkan anjing dari segi karakter. Bahasa Inggrisnya apa kalau himar? Donkey ya. Sampai Al-Quran menyebutkan wa inna ankarul aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kalau antum melihat keledai bersuara dengan panjang itu jelek sekali, ngedengerinnya nggak enak. Jelek, dengarannya jelek. Kemudian juga ulama-ulama ahlul hadis itu ketika mencela atau menjarah, jarah itu adalah tidak merekomendasikan orang ini karena jelek orang ini tingkahnya, maka kadang disebutkan apa? Huwa ajhalu min himari ahlihi. Dia ini lebih bodoh daripada keledai peliharaannya sendiri. Artinya bagi orang Arab keledai ini binatang yang bodoh gitu, tidak terhormat. Sedangkan anjing bagi sebagian orang Arab itu bahkan sebagai mathal, sebagai permisalan al-wafa. Apa al-wafa itu? Menunaikan amanah. Ya, menunaikan amanah. Tetapi dengan begitu jumhur ulama mengatakan najisnya
anjing, atau sebagian ulama menyatakan najisnya anjing, najis dari segi zatnya. Baik, Nabi SAW membonceng Mu'adz bin Jabal. Faqala li, maka berkata Nabi SAW, ya Mu'adz, kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, dan apa itu hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi di sini ada dua hal. Satu, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba, dan yang kedua, haknya kita nih hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah. Maka aku pun menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ikhwas sekalian, teman-teman sekalian rahimakumullah, di sini ada faedah. Ya, ada faedah. Bolehnya belajar di atas kendaraan. Tidak terlarang belajar agama di atas kendaraan. Baik kalau zaman sekarang ya, dengar radio, ya dengar MP3 atau dengar YouTube, pakai headset atau suara luar, tafadhal. Itu tidak masalah. Bolehnya belajar sambil berkendaraan. Ya. Dipertemukan dengan itu hukumnya boleh menyimak Al-Qur'an sambil berkendaraan. Boleh murajaah sambil berkendaraan. Hanya saja untuk Al-Qur'an tentu lebih afdal adalah kita menyimaknya atau murajaah dengan serius ketika berkendaraan. Kalau misalnya sambil berkendaraan dan tidak serius mendengar Al-Quran, maka lebih afdal imma antum diam dengerin, atau matikan saja MP3 Al-Qurannya. Kayak misalnya antum lagi safar, ya bersama saudara keluarga di mobil, kemudian nyetel MP3 Al-Quran surat Al-Baqarah misalnya, biar hati lebih tenang. Terus kan agar tidak bete, drivernya kita ajak ngobrol supaya nggak ngantuk drivernya. Sebenarnya ada cara driver supaya nggak ngantuk. Gimana caranya? Cocolin cabai di sekitar matanya. Itu insya Allah emosinya meningkat ya. Nah itu kita ngobrol sama beliau, sama drivernya, Al-Quran nggak didengar gitu loh. Ini imma kita diam dengar Al-Quran, imma Al-Qurannya dimatikan aja dulu, daripada kita kurang hormat sama bacaan Al-Quran. Kayak begitu. Ya. Jadi boleh belajar di atas kendaraan, enggak masalah sama sekali. Kemudian faedah dalam pembelajaran itu ada uslub tanya jawab. Maksudnya gurunya bertanya, muridnya menjawab. Ya, kalau muridnya nggak tahu, maka silahkan jawab dengan penjawaban Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Nah, di sini juga ada kemudian faedah berikutnya. Apa beda fungsi Allahu a'lam dengan Allahu wa rasuluhu a'lam? Allahu a'lam kan ya, Allah itu lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam artinya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, kalau anda tanya kepada antum ya teman-teman sekalian, berapa bonus gaji antum bulan depan? Jawab apa kira-kira? Allahu a'lam atau Allah Rasulullah? Allahu a'lam. Ini jawaban jujur memang Allahu a'lam atau gimana nih? Allah alam dapat bonus apa enggak tahu deh. Nah, Allah alam. Kalau misalnya tanya teman-teman sekalian, apa arti dari misalnya di ayat wujuhu yawma idzin apa? Na'imah. Atau dia akhir surat misalnya sebutkan lafal Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Allah lafal jalal Allah kita tahu, Allah Azza wa Jalla. As-Samad apa artinya? Baik. Antum enggak tahu misalnya. Apa jawabnya?
Gak enak, jangan jawab nggak tahu ya. Karena kalau jawab nggak tahu, ketahuan banget nggak tahunya gitu. Nah, jawab apa? Allah wa Rasul alam boleh nggak? Boleh. Apa jawab Allah wa alam boleh nggak? Boleh juga. Sekarang apa perbedaannya antara gaji dengan ayat tadi? Pertanyaan A dengan pertanyaan B apa bedanya? Fadhal. Ayo, gimana cara memberikan batasan kapan bolehnya pakai Allah wa Rasul alam dan kapan tidak boleh? Ayo. Siapa yang bisa jawab, bisa ana siram dengan air ini supaya nggak ngantuk. Ayo, fadhal. Ayo, ini ilmu faedah. Ya, semua konteks boleh antum jawab Allahu a'lam, boleh. Ya. Di persimpangan itu ada polisi nggak sekarang? Allahu a'lam, boleh. Boleh. Tapi kalau di persimpangan itu ada polisi nggak sekarang? Allahu Rasul a'lam, nggak boleh. Karena Rasul betul tidak tahu, tapi apa batasannya? Silahkan berikan kaedahnya. Ayo, jam berapa nih? Ana tunggu selama 27 menit. Ayo. 25 menit versi itu. Atau 20 menit karena 5 sesi 5 tanya jawab. Ayo, sob. Ana enggak bawa hadiah khusus sayangnya. Kalau Ana bawa hadiah khusus Ana kasih untuk hadiah parfum misalnya. Ada enggak Ana bawa hadiah biasa buat berjamaah? Nah, yang ada aja, jangan dong. Karena Ana enggak ada apa dong. Ayo, fadhal. Siapa yang handphone? Lah, janganlah. Udah handphone Ana udah kayak gitu antum mau pakai lagi. Fadhal. Anda nggak tahu ini harum apa enggak menurut antum. Siapa yang bisa jawab? Fadhal. Siapa yang bisa jawab? Ana kasih ini. Zen ini. Enak harumnya. Ayo, fadhal. Ana kasih ini. Ana nggak perlu nyebutin harganya karena ini di masjid nggak enak. Ayo, fadhal. Kayaknya ini nggak ada yang bisa ini kayaknya. Ayo, fadhal. Salah, masya Allah. Pertanyaan yang bersifat keduniaan. Sedangkan di Rasulullah A'lam yang bersifat agama atau ilmu. Ya ini bener sebenarnya, cuman Anda nggak mau ngasih ini gimana Pak? Ya ahsanta, ini buat Bapak, tafadhol Pak. Tafadhol Pak. Ya, semoga bermanfaat. Jawaban beliau arahnya benar, alhamdulillah. Tapi benar memang intinya itu. Untuk hal yang segala pertanyaan Allah Ta'ala mampu menjawabnya, baik bersifat keduniaan maupun keagamaan, betul tidak? Maksudnya keduniaan di sini apapun pertanyaan di semesta ini gitu loh, tentang apapun di semesta ini. Seperti berapa bonus gaji antum pekan depan, itu takdir yang hanya Allah Ta'ala tahu. Rasul tahu nggak ya? Nggak tahu. Tapi tentang segala yang berkaitan dengan syariat, nah ini yang syariat ya. Maka Rasulullah SAW juga lebih tahu daripada, kan artinya Allah wa Rasulullah a'lam itu artinya lebih tahu. Lebih tahu ya. Sekarang kita sama Rasulullah SAW dalam segala urusan perkara agama lebih tahu siapa? Tentu Rasulullah SAW. Boleh kita ngomongin Allah wa Rasulullah. Makanya di sini Nabi SAW nanya apa? Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ini perkara apa? Agama bukan? Agama. Maka dijawabnya direspon oleh Mu'adz bin Jabal, Allah wa Rasulullah alam. Iya. Begitu. Siapa presiden 2024 nanti? Allah wa alam. Kenapa tidak antum sertakan Rasulullah? Karena Rasulullah tidak tahu sama sekali hal ini. Ini bukan mendiskreditkan Rasulullah. Kita mendudukkan makhluk pada posisinya. Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang takdir masa depan, betul tidak? Baik. Kemudian Allah wa Rasulullah alam qala, maka dikatakan Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja, satu, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dua hal yang melazimkan satu sama lain. Hak Allah, ini hak Allah berarti ini hak Allah berarti ini tuntutan dari Allah
yang wajib ditunaikan oleh hamba. Satu, an ya'buduhu, hanya menyembah Allah. Tidak boleh berbuat lawannya yaitu syirik. Yang kedua, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini kelaziman satu sama lain. Orang kalau mau bertauhid sempurna, dia tidak boleh berbuat syirik. Karena kalau dia berbuat syirik, berarti bisa kurang tauhidnya atau bahkan bisa hilang tauhidnya. Kurang tauhidnya kalau syirik tersebut syirik kecil. Bisa hilang tauhidnya kalau syirik tersebut syirik besar. Begitu. Itu hak Allah. Kalau misalnya nih Anda dapat faedah, dan faedah ini sebenarnya sudah lama Anda ketahui, cuman sangat baik untuk Anda sampaikan sekarang, sangat bagus insyaallah. Gini nih, ada As-Sari As-Saqati, ada seorang ulama disebutkan dalam kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal karya Syekh Ahmad At-Tayyar. Namun ini di kitab seperti Syiar A'lam Nubala udah ada cerita ini. Kata seorang ulama, tersamarkan suatu penyakit dariku selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun beliau tuh baru tahu setelah 30 tahun baru tahu kalau dirinya punya penyakit itu gitu loh. Dan penyakit tersebut menjangkiti beliau selama 30 tahun. Jadi penjelasannya begini, beberapa kami dahulu terbiasa bersegera menuju sholat Jumat. Ingat ikhwan, sholat Jumat itu kan ada 5 sesi ya, 5 fase sebelum Jumatan. Kalau datang di fase pertama dapat seperti sedekah onta. Kedua seperti sedekah sapi. Ketiga seperti sedekah kambing. 4 seperti sedekah ayam. 5 seperti sedekah telur. Semua dari rekan-rekan nih, para perwira Office 8 nih, ketika Jumatan itu yang mana? Ayo. Ayo. Telur semuanya. Beneran. Bahkan ustadznya. Iya. Ya, telur. Dan pula bukan di masjid kan, maksudnya di musola, yaitu tempat terminal di parkiran itu. Telur. Dahulu mereka bergegas di awal waktu Jumatan. Kapan awal waktu menuju Jumatan? Ayo sob. Anda gak bawa hadiah lagi, habis nanti parfum Anda. Ntar kapan-kapan insya Allah bawain. Ayo sob, tebak, ayo. Ada 5 sesi. Ini yang banyak orang nggak tahu nih, orang muslim nih. Sebenarnya maksudnya 5 itu bukan misal nih Jumat cuti atau libur, antum datang ke masjid terdekat untuk Jumatan jam 11 antum datangnya Pak, kira-kira masih kosong nggak jemaah? Kosong. Antum udah pede tuh, alhamdulillah ontak saya dapat. Enggak Pak, telur beneran. Jadi jangan telur, jangan kepedean, telur itu. Gimana caranya bisa sedekah ontak nilainya? Mulai terbit matahari dari situ. Itu baru antum bisa seperti sedekah unta, seperti berkorban unta. Jam berapa terbit matahari di kita sekarang? Mungkin jam 6, sekitar itulah, jam 6, setengah 7 dapat tuh sedekah unta. Masalahnya kalau sekarang kita lakukan itu, masjid masih gembok, ya kan? Mulai mana tuh masuk? Atas. Lompat almarhum nanti kan gini repot kan. Kalau di sini nggak mungkin, belum digelar. Jam 6:30 orang malah baru masuk kantor, repot. Ngapain antum bawa sejarah di situ? Nungguin Jumatan ya nggak masuk ini. Kalau di sini mah ini karena bukan area sana, bukan masjid. Area masjid ini sini aula sini. Ya. Baik. Jadi itu ya. Jadi mereka mulai menuju sholat Jumat bergegas berfastabiqul khairat gitu ya. Berlomba-lomba awal-awalan itu ya dari pagi hari. Bahkan ada tempat spesial yang dikenal milik kami, ya kata beliau. Jadi di masjid tersebut ada tempat-tempat khusus yang semua orang menilai, oh ini punya Syekh Fulan, ini punya Syekh Fulan. Gak boleh ada yang duduk di situ pas lagi mau Jumatan, karena ini sudah fix, ya terbiasa dipesan atau ditempati oleh Syekh Fulan. Hampir tidak pernah kami bergeser darinya, ya, tempat khusus di shaf pertama itu. Pada suatu Jumat nih, seorang tetangga kami wafat.
Dan aku pun berniat ikut mengantarkan jenazahnya. Berarti kan butuh waktu kan? Ikut nganterin jenazah butuh waktu. Aku pun pergi mengantarnya hingga terlewat waktu biasa aku pergi sholat Jumat. Paham gak di sini, Pak? Kan ini kan mau menguburin di Jumat duha. Biasanya beliau ini sudah ada di masjid jam segitu. Tapi ini karena ini duluan nganterin kan, ini occasion accidentally gitu. Maka dia pun melayat dan juga nganterin jenazah ke makamnya. Seusai penguburan, aku pun pergi menuju mana? Masjid untuk nungguin sholat Jumat, dan itu masih lama. Namun saat kian dekat dengan masjid, aku berkata dalam hati. Pas mau dekat dengan masjid, dalam hati berkata, sekarang orang-orang akan melihatmu datang terlambat dari waktu biasa. Biasanya kamu jam 6-an udah ada di masjid. Nah sekarang kamu baru jam 9 baru ada di masjid. Orang-orang gimana nanti ngelihat kamu kayak gini? Ternyata situasi tersebut terasa berat bagi hati ini, karena nggak biasa. Dia nggak biasa dilihat oleh orang baru datang jam segitu. Paham ya kawan? Paham teman-teman? Aku pun langsung berkata kepada diriku, ternyata aku lihat kamu wahai diriku telah berbuat riya sejak 30 tahun lalu tanpa aku sadari. Masya Allah. Gimana? Paham di sini? La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya aku tinggalkan tempat spesial itu. Selanjutnya aku sholat di lokasi-lokasi berbeda agar tidak ditandai area ini atau itu sebagai milikku. Ini penyakit riya tanpa sadar. Sampai ulama saja baru mengcapture adanya penyakit riya di hatinya sendiri. 30 tahun yang boleh jadi sang alim ini kadang-kadang isi kajian tidak boleh berbuat syirik, jangan riya, jangan ini. Tapi ternyata bisa jadi kita masing-masing punya penyakit itu. Dan orang yang paling betul-betul berat ujiannya dalam masalah syirik dan riya adalah orang yang sering tampil. Betul tidak? Iya. Ustadz, dai, ulama, kiai dan seterusnya. Beneran. Semakin sering tampil itu sebenarnya semakin apa? Semakin berat godaannya dalam masalah-masalah seperti ini. Beneran, Pak? Ya. Dan kadang-kadang baru ngeh penyakit itu ketika berapa tahun kemudian baru, ya Allah, ternyata selama ini saya berpenyakit dan tidak diterima jangan-jangan amal-amal itu. Ya. Sama seperti misal saja. Ada seorang di kita nih rajin sedekah. Tetapi setiap sedekah harus ada kamera minimal CCTV. Nggak bawa kamera, HP ketinggalan di kantor, mau sedekah, bentar, angle-nya salah biar kelihatan CCTV. Pokoknya harus ada kamera. Nggak ada kamera, nggak ada sedekah. Ketika mau sedekah, nyari kamera dulu. Harusnya sadar. Jangan-jangan selama ini udah sedekah jor-joran, harus selalu diliput. Jadi nggak pernah memberi tanpa adanya liputan, nggak ada. Selalu harus ada liputan. Ini bahaya. Ya harus disadari. Lihat, syirik aja kecil, kayak serius kecil, makanya nanti akan ada asarnya. Syirik itu bisa jadi seperti apa? Namlah sauda, yaitu semut hitam ada di batu hitam di kegelapan malam yang hitam, malam hari. Saking susah untuk mengcapture-nya itu ada pada diri kita. Maka jemaah sekalian, ya teman-teman sekalian, para bapak ya, para perwira masing-masing di pekerjaannya dan juga para ummahat. Ini hal-hal seperti ini harus sering kita scanning. Kita harus sering mendefrak ke hati kita gitu. Supaya tertata dan kita scan, kadang-kadang ada virus syiriknya. Dan itu harus diralat, istighfar, minta ampun sama Allah. Kemudian hak berikutnya yaitu hakul ibadi 'ala Allah. Haknya para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah ini, Allah tidak akan mengadab di akhirat. Tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Pahami baik-baik kalimat ini.
Kalau kita menelaah sejarah hidup kita bahkan sampai sekarang, siapa di antara kita yang berani mengatakan saya tidak pernah berbuat syirik walaupun riya? Nggak ada. Nggak ada di antara kita yang bisa memastikan secara absolut tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Pasti pernah kan? Pernah. Dan sering nggak? Bisa jadi sering tanpa disadari. Iya, bisa jadi sering. Dalam dunia kantor lah misalnya bekerja, mungkin kita punya istri di rumah, tapi kadang-kadang mohon maaf kita bisa jadi caper sama perempuan-perempuan rekan kerja kita. Boleh jadi, sangat mungkin. Yang kemudian mungkin kita cari perhatian karena pengen kelihatan alim gitu, pengen kelihatan beragama ya. Dan juga ada perempuan yang diidolakan sekantor misalnya, si Khotimeh misalnya. Ya, si Khotimeh karena cantiknya dan Masya Allah, dan masih single pula ya, bapak-bapak pada ngincer tuh, pada ngehalu sendiri mereka masing-masing ya. Terus tiba-tiba kalau ada Khotimeh lewat baca Quran, Masya Allah, padahal apa sih yang dihasilkan dari itu? Antum nikah sama dia? Enggak. Kalaupun antum ngajuin lamaran ke dia juga insya Allah ditolak gitu kan. Apa yang didapat gitu loh. Tapi itu kelakuan ya, seperti kepriaan ini menggerakkan diri kita untuk cari perhatian. Ya, semoga tidak ada. Tapi kalaupun ada, ini sesuatu yang lazim, banyak terjadi di kantor-kantor. Dan mohon maaf kalau menyinggung hal ini, gitu. Tapi ini harus diralat, jemaah. Harus diralat. Ya, apa yang antum cari sih dari dia, gitu loh. Mencari perhatiannya. Kalau dia perhatian, kalau dia memperhatikan, dia mengetahui amalan antum, memang apa sih habis itu? Apakah setelah itu dia jatuh cinta? Atau setelah itu antum akan diterima lamarannya? Atau setelah itu ada traktir-traktiran dan makan bareng di mana gitu? Nggak ada seperti itu. Lalu buat apa? Ini syirik, ini syirik. Ini syirik, walaupun syirik kecil. Bisa terjadi pada teman-teman di kantor. Ini syukur-syukur dia cari perhatiannya sama lawan jenis. Lah kalau sama pria kan nggak enak, ya. Nggak enak. Jadinya LGBT nanti. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini syirik, ya. Syirik kecil. Bahaya. Ya. Perlu diangkat ya, karena ini konteksnya kan teman-teman kan bekerja ya, di rumah udah ada istri, anak nunggu ya. Jadi hati-hati, itu bisa menjangkiti. Nah, pernah nggak berbuat itu? Bisa jadi pernah, bahkan sering, bahkan tiap hari mungkin, bahkan hari-hari kita mungkin tidak ada indahnya di kantor kalau tidak ada si Khotimeh. Kalau misalnya si Khotimeh, orang Betawi dia soalnya panggilnya Khotimeh ya. Kalau misalnya si Khotimeh absen karena sakit, kita langsung merasa tapi nggak pengen menampakkan ke rekan-rekan kantor lain, takut dikira kita memang suka sama dia. Dan teman-teman kantor lain juga berperasaan yang sama, Masya Allah ya. Nah, hati-hati tuh kalau ada penyakit kayak gitu. Hati-hati jemaah sekalian, hati-hati. Banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak istighfar dan minta ampun sama Allah. Lah, itu berarti pernah dong berbuat syirik. Sementara kata sini hak hamba atas yang pasti dipenuhi Allah, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Lah, ini kita pernah berbuat syirik, berarti kita bakal disiksa dong. Nah, ini pahami baik-baik. Ini bukan berarti dalam satu hidup kita harus clean dari syirik, gak pernah. Gak ada yang kayak gitu. Bahkan para sahabat, kalau antum lihat, kebanyakan para sahabat dulunya apa? Musyrik. Syirik gak? Syirik banget. Bahkan karena setelah mereka masuk Islam, kadang para sahabat berkumpul dan kemudian mengenang masa-masa lalu mereka yang lucu ya. Ada di antara mereka Safar. Dulu waktu di masa jahiliyah, di masa syirik-syiriknya dulu. Safar, kemudian mereka membuat Tuhan dari batu. Kadang ada yang dari roti, kadang ada yang dari batu ya. Nah, kemudian dibawa batunya ke perbekalan mereka, tas atau sebagai jimat, ikhwan, sebagai jimat. Itu sesembahan mereka. Dari itu mereka anggap Tuhan gitu loh. Kemudian nanti ketika di padang pasir mana, mereka kan memasak tuh. Memasak cari batu. Kan batu, kompor, maksudnya kompor versi mereka gitu kan, bejana gitu untuk dibakar di bawahnya, tapi cuma dapat 2 batu. Waduh, nyari batu lagi nggak ada yang cocok gitu buat dijadikan sanggahan kompor. Akhirnya maaf banget nih gitu.
Jadi pakai apa penyangganya? Pakai Tuhannya sendiri. Tuhannya dibakar gitu, setelah itu. Itu sampai ketawa mereka para sahabat, ya Allah, dulu juga ada yang pakai roti, pas lagi lapar Tuhannya dimakan. Masya Allah, ya. La haula wa quwwata billah. Mereka artinya mereka dulu pernah berbuat syirik, bahkan syirik besar, jauh lebih besar daripada semacam riya. Tapi kenapa banyak dari para sahabat diwartakan dijamin masuk surga? Kenapa? Karena mereka telah taubat dari itu semua. Nah, jadi maksudnya di sini adalah tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya, yaitu bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Kalaupun dulu pernah melakukan dosa syirik, sudah taubat duluan sebelum meninggal, gitu. Begitu teman-teman sekalian. Nah, belakangan ini kan Masya Allah teman-teman ya, masalah dukun itu penipu, dukun itu penipu, dan mengajarkan pada orang untuk syirik minimal bertawakalnya sama dukun, gitu, bukan kepada Allah. Nah, itu ajaran dukun seperti itu, supaya bertawakal sama dukun, sama manusia yang lemah ini, padahal nipu, pakai trik. Lagi rame kan sekarang, dan alhamdulillah terbongkar trik-triknya. Memang ada dukun-dukun yang menggunakan jin, ada, ya, baik beneran jin gitu, beneran menyembah setan ya ada. Tapi rata-rata sekarang sih itu sugesti semata, nggak sampai menyembah betul. Tapi itu tetap kesyirikan karena mengklaim mengetahui yang gaib. Nah, itu kan syirik. Ya, datang ke dukun saja untuk menanyakan suatu hal, nanti akan ada suatu hal di kitab ini, man ata arrafan fasalahu bima fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, peramal yang mengaku hal yang gaib, mengaku mengetahui hal yang gaib, kemudian bertanya tentang hal itu, kemudian bahkan mempercayai, itu bisa kufur terhadap ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ya, berpotensi syirik, bahkan kufur. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini kufur asghar, kufur kecil, tapi tetap berbahaya. Ini tetap ada kesyirikan di sini. Tatoyur, tatoyur itu menganggap nasib sial dengan suatu sebab yang bukanlah sebab. Itu juga bisa syirik. Karena Nabi SAW, at-tiyaratu syirik, at-tiyaratu syirik, at-tiyaratu syirik, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Apa contoh tatoyur di mana? Kalau ke pantai, apalagi pantai selatan, jangan pakai baju hijau. Tapi maksudnya adalah karena Cikidul, karena si Cikidul itu dia pakai kemben hijau, nanti tersinggung. Atau itulah pantangannya, nggak usah ditanya kenapa, pokoknya itu pantangan dah di Laut Selatan, jangan pakai baju hijau. Ini termasuk syirik. Pantangan-pantangan seperti ini termasuk syirik, karena tidak ada, kecuali kalau misalnya alasannya adalah takut nyaru dengan air laut. Kalau nanti kamu keseret ke gulung ombak, takutnya nggak ketahuan kamu di mana, gitu loh. Wah, itu nggak apa-apa, itu ada sebab saintifiknya. Tapi kalau dikaitkan dengan penguasa laut, Cikidul misalnya, nah ini khurafat dan ini syirik jadinya. Kalau misalnya ada keyakinan seperti itu dan dia mati tanpa pernah taubat, maka dia nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan masih memiliki dosa syirik. Itu bedanya dengan para sahabat. Ya, makanya kita minta sama Allah. Jangan kita cuman la ilaha illallah, suka tahlil alhamdulillah. Tetapi pahami baik-baik kandungan tahlil, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Itu tahlil itu di dalamnya ada kandungan makna perintah untuk hanya menyembah Allah semata dan larangan jangan berbuat syirik, ya. Jadi kalau seseorang dia menghadap ke Allah dalam keadaan dosa syirik yang bersih, Allah tidak akan mengadabnya, bahkan walaupun dia punya banyak dosa kepada Allah, kecuali dosa dia terhadap sesama manusia, makhluk. Maka itu walaupun dia tauhidnya tinggi, tapi kalau dosa kepada makhluk ada, itu nanti nunggu makhluk itu memaafkan. Dan hampir tidak bisa makhluk itu akan memaafkan kita di hari kiamat. Baik dosa berkaitan dengan darah,
atau fisik makhluk, kita nonjok makhluk sampai makhluk di sini maksudnya manusia ya, atau berkaitan dengan harta tuh, apalagi itu banyak tuh. Makanya hati-hati koruptor tuh, hati-hati tuh. Ya, boleh jadi koruptor di dunia ini banyak proyeknya, tetapi di akhirat repot urusannya. Harta juga hutang belum bayar, ahli warisnya juga nggak nunaikan, repot. Ya. 3 apa? Yaitu tentang harga diri, ghibah dan semisalnya, itu juga zalim terhadap makhluk, bahaya. Begitu juga dengan yang keempat, kenyamanan, ketentraman makhluk. Antum zalim dalam masalah itu juga akan ditagih di hari akhir. Ya, contoh antum nyetel musik rock ya, atau apapun jenis musik keras-keras di malam hari pula, samping antum ada bayi. Ya, masuk juga, bukan hanya musik lah. Antum main pingpong sama teman-teman. Ya, di malam hari. Orang jam 10, jam 11 besok pengen kerja, antum main pingpong. Kan ada suara yang nyebelin tuh, suara tak tok tak tok tok ya. Kemudian antum teriak, zalim. Akan dihisab di hari akhir juga itu. Maka hati-hati. Makanya bukan berarti mendingan ya, tetapi dosa kepada Allah langsung, Allah Maha Pemaaf. Tapi dosa kepada manusia lainnya, manusia di hari akhir nanti belum tentu, dan bahkan hampir tidak mungkin memaafkan. Kenapa? Karena manusia juga pengen dapat pahala gitu. Maka di sini kata Mu'adz bin Jabal, oh ini di jam segini, jam 1 ini. Tadi harusnya jam 1:05 ada sesi tanya jawab. Kenapa enggak di lupa juga kan? Ada pertanyaan enggak teman-teman? Kayaknya enggak ada. Pertanyaan paling penting, Ustaz, kapan selesainya gitu. Ya, habis sedikit terakhir ini insyaallah. Mu'adz bertanya, Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Karena beliau menganggap ini kayaknya simple banget gitu. Ya, dan memang simple. Rasulullah menjawab, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri, merasa hal ini gampang, menggampangkan ini gitu. Jangan kabarkan dulu. Nah, di sini maksud Rasulullah SAW, jangan kabarkan sekarang. Ya. Nanti kapan-kapan aja. Maka dalam riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, beliau pun menyampaikan hadis ini, padahal tadinya tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Tapi beliau sampaikan. Kenapa? Karena dalam riwayat beliau menyebutkan, yaitu beliau menyebutkan dikhawatirkan ta'assuman, yaitu beliau khawatir bisa berdosa kalau menyembunyikan ilmu ini. Para Rasulullah SAW telah wafat, akhirnya beliau sebarkan ilmu ini, dan sampai sekarang kita belajar ya, alhamdulillah. Maka itu hak Allah atas hamba adalah agar kita menyembahnya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Kalau pernah berbuat syirik, kita taubat langsung, baik besar maupun kecil. Dan hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah adalah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Ya, gitu. Ya, kita cukup insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.